Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anacha Nazifa. Di sini saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan Ibu Sri Mulyani Indrawati, prestasinya dan program yang akan dijalankan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di sini saya akan menjelaskan profil Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ibu Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjadi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPNAS dari Kabinet Indonesia Bersatu. Ibu Sri Mulyani Indrawati sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sejak Juni 1996 pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bodino dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela sidang Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Kepemimpinan merupakan kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik perseorangan maupun kelompok, untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, maka penggunaan kemampuan secara aktif untuk mempengaruhi pihak lain sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan merupakan usaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan karyawannya untuk bekerja sebaik mungkin dengan memiliki semangat yang tinggi dan memotivasi yang tinggi guna mencapai tujuan organisasi tertentu. Hal ini terutama terikat dengan fungsi kepemimpinan mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Selain itu, fungsi pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan individu atau kelompok bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang bergerak ke arah pencapaian tepat sasaran. Dalam kepemimpinan terdapat beberapa gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan otoriter, yakni gaya kepemimpinan yang bersifat paksaan atau menekan berbagai cara untuk memaksakan keputusannya. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif, yakni model kepemimpinan institusional yang berorientasi pada keterhubungan manusia. Yang ketiga, kepemimpinan transaksional, yakni model kepemimpinan yang menggabungkan pendekatan tugas kerja dengan keterhubungan manusiawi. Yang keempat, kepemimpinan transformasional, yakni kepemimpinan yang mempunyai landasan filosofi yang sama dengan kepemimpinan transaksional, yaitu landasan keterhubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan gaya kepemimpinan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Gaya kepemimpinan Ibu Sri Mulyani adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan Ibu Sri Mulyani dinilai sangat tegas, tulus, disiplin, dan rasional. Orang-orang yang pernah bekerja bersama beliau mengakui hal ini. Ibu Sri Mulyani adalah seorang pemimpin yang berkarakter, berintegritas kuat, dan memegang teguh etika kerjanya. Ibu Sri Mulyani juga dikenal sebagai pemimpin yang bebas dari KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini ditunjukkan dengan bukti kerja nyata yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani berani mengambil risiko melawan arus birokrasi yang sudah berjalan bertahun-tahun, yaitu dengan cara melakukan pembaruan dan reformasi proses birokrasi di Departemen Keuangan dan Departemen terkait lainnya. Ibu Sri Mulyani juga menerapkan sistem reward dan punishment untuk memacu proses reformasi birokrasi, yaitu dengan cara menaikkan pendapatan pegawai Departemen Keuangan tetapi menekankan transparansi dan akuntabilitas pegawai, mendorong setiap daerah agar menerapkan desentralisasi fiskal tetapi juga bersikap tegas ketika ada daerah yang terlambat membelanjakan anggaran. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai kepemimpinan yang mencakup upaya perubahan organisasi sebagai lawan dari kepemimpinan yang bertujuan untuk mempertahankan status quo. Diyakini bahwa gaya ini akan memberi
Gaya ini akan membawa kinerja luar biasa dalam organisasi yang menghadapi tuntutan pembaruan dan perubahan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan prestasi Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ibu Sri Mulyani adalah salah satu orang yang di Kabinet Indonesia Maju yang paling berprestasi. Dia bahkan beberapa kali menerima penghargaan di kancah dunia karena kebijakan yang baik selama menjadi Menteri Keuangan. Tak heran, ia pernah terpilih sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes pada 2008 silam. Kemudian ia juga sering dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. In terbaru, Ibu Sri Mulyani meraih penghargaan Distinguished Leadership and Service Award pada pertemuan tahunan anggota The Institute of International Finance di Washington DC pada 11 Oktober tahun 2021 yang lalu. Berikut sederet prestasi Ibu Sri Mulyani yang diakui dunia. Yang pertama, ada Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF World Bank Group Annual Meetings di Singapura. Lalu yang kedua, ada wanita berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober tahun 2007. Lalu yang ketiga, wanita paling berpengaruh kedua-tiga di dunia versi majalah Forbes tahun 2008. Lalu yang keempat, ada Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoni. Lalu yang kelima, ada Best Minister in the World pada World Government Summit di Dubai Februari tahun 2018. Lalu yang keenam, ada Finance Minister of the Year East Asia Pacific oleh Global Markets pada Oktober 2018 saat berlangsungnya IMF World Bank Group Annual Meetings di Bali. Lalu yang ketujuh, ada Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah Keuangan Finance Asia 3 tahun berturut-turut mulai dari 2017, 2018, dan tahun 2019. Lalu yang ke-8, ada Financial Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 oleh majalah Global Markets sebagai penghargaan atas upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Lalu yang ke-9, ada The World's 100 Most Powerful Women di tahun 2020 yang dirilis di Forbes dan menduduki ke-78. Lalu yang ke-10, ada Distinguished Leadership and Service Award yang diberikan dalam pertemuan tahunan anggota The Institute of International Finance di Washington DC pada 11 Oktober tahun 2021. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan program yang sudah dijalankan. Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Indonesia telah menjalankan berbagai program selama masa jabatannya. Berikut beberapa program penting yang telah dijalankan oleh Ibu Sri Mulyani. Yang pertama adalah reformasi pajak dan bea cukai. Ibu Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang tegas dalam memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi di sektor pajak dan bea cukai. Ia telah melakukan reformasi besar-besaran di kedua sektor ini, termasuk memecat para pejabat yang terbukti melakukan korupsi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat sistem perpajakan di Indonesia. Lalu yang kedua, ada peningkatan investasi asing. Ibu Sri Mulyani juga berhasil meningkatkan investasi asing di Indonesia. Pada tahun 2004, Indonesia hanya menerima 4,6 miliar US dollar investasi asing, namun pada tahun 2005 jumlahnya meningkat menjadi 8,9 miliar US dollar. Hal ini menunjukkan keberhasilan Ibu Sri Mulyani dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada penanganan krisis ekonomi global. Ibu Sri Mulyani memimpin Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global tahun 2008. Ia berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif. Indonesia menjadi salah satu dari 3 negara berkembang yang mampu tumbuh lebih dari 4% pada tahun 2009 bersama dengan China dan India. Lalu yang keempat, ada peningkatan penerimaan jumlah pajak. Lalu yang keempat, ada peningkatan penerimaan pajak. Ibu Sri Mulyani berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak di Indonesia. Pada tahun 2005, jumlah wajib pajak hanya 4,35 juta orang, namun pada tahun 2010, jumlahnya meningkat menjadi hampir 16 juta orang. Hal ini menunjukkan keberhasilan Ibu Sri Mulyani dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Lalu yang kelima, ada pengelolaan utang negara. Ibu Sri Mulyani juga berhasil mengurangi utang negara Indonesia pada tahun 2005. Utang negara mencapai 60% dari produk domestik bruto, namun pada tahun 2010 utang negara berhasil diturunkan menjadi sekitar 30% dari produk domestik bruto. Sekian dari saya, sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.